Apa tuh? Bahwa Muslim dan Islam itu bahwa itu benar-benar berbeda. Ternyata itu sudah disadari oleh banyak orang Muslim. Makanya ada banyak ulama bilang begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutup dengan orang Muslim. Jadi yang orang lihat tuh Muslimnya bukan Islamnya. Jadi orang enak jadi sama Islamnya. Padahal melawan Muslim, gitu kan ya. Bukan Islamnya yang nyuruh, gitu maksudnya. Nah, problemnya adalah memang betul kalau ada orang Muslim baik, pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi kalau ada orang Muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah itulah kenapa ada orang maling, orang berzina itu nggak pakai kerudung. Tiba-tiba masuk dia kemudian ke pengadilan, pakailah dia kerudung, gitu kan ya. Terus gimana ceritanya, gitu kan? Apa yang pengen ditunjukkan dari sini, kan gitu. Saya tuh kadang pusing juga, itu kan ya. Makanya ketika ada orang mau pemilu, gitu kan ya, pakailah dia peci. Tiba-tiba syar'i semua, pakailah peci, pakailah kerudung. Tiba-tiba dia nipu, gitu kan. Akhirnya itulah orang Islam. Orang ngomongnya gitu. Termasuk nenek saya juga gitu. Ketika kemudian dia ngelihat saya udah mulai nggak betah di agama saya, nenek saya bilang, "Lik, boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam." Karena yang dia lihat Islam tuh begitu wajar banget. Mau menang sendiri, gitu kan, dia suka ngatain orang, nabrak orang nggak minta maaf. Gitu, kaki ibu saya digilas waktu itu lagi main di salah satu tos serba di Palembang, tiba-tiba main bom kar, kaki ya betul, kaki ibu saya ditabrak. Terus dia malah nyalain kita, hina-hina lagi. Kan kita sakit hati. Yang kita lihat apa? Muslim. Gitu. Memang nih orang-orang ini nih kayak gitu, ya. Apalagi kalau kita Cina kan. Iya. Memang dia tuh benci sama kita kan itu kan ya. Nah, jadi ya aku selalu bilang gini, nggak salah sih kalau seandainya ada orang-orang Chinese mereka kemudian ngelihat Islam tuh nggak suka. Karena itu sudah masuk ke dalam apa ya, bawah sadar. Jadi nggak salah sih ya. Memang tugas kita lebih berat akhirnya. Karena kan dalam marketing kan ada satu kesalahan itu harus berapa? 3 kali lipat ya dibayarnya. Jadi kalau misalnya kita salah dalam satu promo itu harusnya harus 3 kali budgetnya untuk memperbaikinya. Itu pun belum membuat mereka senang, baru memperbaiki aja. Berat lo jadi ustadz tugasnya. Iya, memang berat. Lalu itu kelas 3 semester 3 ya. Terus tiba-tiba jadi Muslimnya? Nah, Muslimnya setelah saya diskusi, ketika di kuliah saya diskusi, nah di situ saya dapat Islam beda dengan Muslim. Saya baru ngerti, oh ini Islam. Kalau gitu ini dari kemarin saya cari. Karena Islam beda banget. Ternyata dengan Muslim yang saya lihat, ternyata apa? Islam itu sebuah konsep hidup. Yang ngajarin lu siapa? Namanya Ustadz Fatih Karim. Waktu itu di kuliah, saya diskusi dengan beliau, waktu itu WTC lagi ditabrak. Jadi WTC lagi ditabrak? Iya, 2001 kan WTC ditabrak tuh. Justru orang bilang teroris, lu jadi Islam di situ. Nah, itu dia tuh. Justru ketika itu saya jadi lihat, sebentar. Itu teroris, emang bener? Jadi ketika saya cari, ternyata nggak gitu. Waktu itu saya hadir di IPB, ada satu diskusi menepis opini negatif tentang syariat Islam. Padahal kata-kata syariat itu ngeri banget waktu saat itu tuh. Bunuh orang, apa jihad gitu kan ya. Apa namanya, bom orang, Allahu Akbar dan segala macam. Saya datang ternyata nggak sengeri itu ya. Ternyata di dalam Islam syariat itu tidak lebih daripada SOP. Jadi kayak gini deh. Satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, apa yang membedakan bagus atau tidaknya kan SOP. Satu dokter dengan dokter yang lain, dokter zaman dulu dengan dokter zaman sekarang, apa sih yang lebih advance dari dokter zaman sekarang? SOP-nya lebih banyak. Islam juga sama. Syariat itu adalah SOP supaya membuat orang tuh tidak rusak, tidak kacau. Nah, itu ada SOP-nya. Nah, itu syariat Islam. Nah, ketika saya ternyata tidak hanya masalah jihad, tidak hanya masalah apapun, tapi yang dinamakan dengan syariat itu berkaitan juga dengan contoh misalnya melindungi akal. Makanya di dalam Islam homer dilarang supaya orang-orang terlindungi akalnya. Karena kalau akalnya hilang, manusia itu kalau akalnya hilang, nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, binatang. Binatang, separah-parahnya binatang, nggak pernah makan anaknya. Tapi kalau ada orang hilang akal, pulang-pulang mabuk, kita semua sudah tahu lah apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak mabuk. Sampai rumah apa yang terjadi? Bapak saya nggak mabuk aja sampai rumah ngeri, gitu kan? Apalagi bapak mabuk, gitu kan ya. Tentu saja lebih mengerikan kan, gitu kan ya.